Itu yang Bapak Ibu lihat sekarang. Ya, jadi itu banyak bus-bus atau bis-bis kesini itu untuk melaksanakan mikot atau niat umroh. Ya, nanti sampai di masjid, ingat-ingat melaksanakan sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat sunnah ihram sama-sama 2 rakaat. Asalnya alhamdulillah sudah semua Pak ya, Bu ya. Ya, jadi alhamdulillah asalnya sudah, paling nanti tinggal kita sholat maghrib sama isaknya. Ya, ini sebentar lagi sampai. Yang ibu-ibu yang tidak punya kaos kaki, insya Allah di dalam ada. Kalau misalnya tidak punya, kalau misalnya punya, alhamdulillah ya dipakai. Yang batal wudunya insya Allah tanter, baik bapak ataupun ibu, jadi jangan sungkan-sungkan. Yang batal wudunya nanti ngomong ke saya ya, insya Allah tanter. Ya, khusus bapak-bapak persiapkan dari sekarang celana dalamnya. Ya, celana dalamnya jangan sampai ketinggalan, jangan sampai lupa. Ya, celana dalamnya jangan sampai lupa. Kemudian nanti nomor bisnya ini takutnya ada yang terpisah atau ke bis duluan. Itu nomor bisnya 309. Ya, nomor bisnya 309 Pak ya. Ya, diingat-ingat nomor bisnya 309. Warnanya seperti biasa bis kemarin. Ya, biru sama putih. Ya, nanti di dalam rame Pak ya, Bu ya. Di dalam rame. Usahakan jangan sampai mincar-mincar, kita bersatu. Yang perempuan, yang laki-laki. Kebetulan tempat sholatnya itu agak dekat ya, tempat sholatnya agak dekat ya, jadi saya berharap untuk ibu ataupun bapak jangan sampai mencar-mencar. Kemudian ini sekarang sudah terlihat pintunya ya, pintunya sudah terlihat, pintu Masjid Bir Ali ya. Ya, kalau lewat di sini itu biasanya pas kita masuk itu di pinggir kanan kita ada kamar mandi Pak ya. Jadi kalau terus ke dalam itu tembus ke masjidnya. Kalau lewat di kawasan sini. Ya, kalau lewat di kawasan sini. Ya, diingat-ingat nanti busnya itu nomor 309. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Bu sebelum Bapak Ibu turun. Oh, ke Taif. Oh, kalau ke Taif masih lama. Taif itu saat kita berada di Mekah. Ya, jadi kita fokus dulu umrah Pak ya, Bu ya. Taif nanti insya Allah tetap, cuman masih jauh, paling kurang ya 3 harian lagi kalau ke Taif. 3 harian lagi atau 4 harian. Soalnya pas pertama city tour itu ya city tour kota Mekah. Nah, setelah itu baru city tour ke Taif. Ya, masih lama ya. Ya, jadi tenang, santai, insya Allah akan sampai juga. Ya, jangan khawatir. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Bu sebelum kita sampai, sebelum kita turun. Ustaz, Iya, ya Pak. saya kan gigi ada sempalan sebelah Ustaz. Gigi ada sempalan sebelah, jadi udah goyang-goyang. Kalau lepas gimana itu Ustaz? Kalau lepas? Iya. Enggak apa-apa lepas Pak. Enggak masalah. Lepas sendiri enggak apa-apa. Siap Ustaz. Cuman jangan diatur, jangan dipaksa, biarin aja. Siap. Iya, apalagi nanti insya Allah mungkin akan lepas sendiri. Siap. Mungkin besok. Jangan sampai jangan sampai sikat gigi Pak ya, pakai odol, jangan. Ya, kita ini ketika umroh cuman sebentar, paling yang lama itu dari sini ke Mekah. Nanti ketika sampai di hotel itu 3 jaman atau 3 jam lebih insya Allah selesai. Beda sama haji. Kalau haji lama sampai berhari-hari. Ya, kalau haji. Ya, makanya usahakan dari sekarang jagalah larangan-larangannya. Nah, jangan sampai dicabut ya, jangan, biarin aja ya.
Makasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Ya. Nanti insya Allah pas mau sampai ke hotel, insya Allah tak bahas lagi, biar Bapak Ibu tidak ada yang dilanggar larang-larangannya. Ternyata umrohnya ini bukan hanya satu kali, nanti insya Allah ada umroh kedua. Umroh kedua itu nanti ambil mikotnya di Masjid Jironah di Kota Mekah. Ya, biasanya Masjid Jirona ini digunakan ketika kita melaksanakan city tour. Ya, city tour. Biar city tour di Kota Mekah. Kemudian yang ketiga yaitu ambil mikotnya di Taif. Ya, setelah di Taif selesai mau pulang, di situ juga ada tempat mikot yaitu namanya Masjid Qurnul Manazil. Ya, Masjid Qurnul Manazil di Taif. Ya, Taif ini lumayan jauh Pak Bu dari kota Mekah. Naik bis sekitaran 2 jaman, ya sekitaran segitu. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Bu sebelum turun. Ya, nggak ada Pak ya Bu ya? Nggak ada. Ya udah, mungkin cuma itu dulu yang saya sampaikan. Sebentar lagi kita akan turun, siap-siap. Yang bapak-bapak celana dalamnya saya ingatkan kembali jangan sampai ya, celana dalamnya jangan sampai dipakai ya, jangan sampai dipakai, dari sekarang dilepas. Iya, kenapa Pak? Di WC sekalian. Dan Iya. kelihatan ibu-ibu ya. Atau nunggu ibu-ibunya turun juga boleh Pak ya. Bahaya. Ya, soalnya nanti kalau dilepas di WC nanti Yang dibawa lain. ke masjid itu celana. Kalau bawa tas nggak apa-apa, takutnya nggak bawa tas. Ya, itu yang nanti yang unik. Ya, makanya ntar lagi mungkin ibu-ibunya misalnya turun duluan, boleh bapak-bapak dilepas ya celana dalamnya dan juga kaosnya. Tas dibawa apa disimpan? Tas Tas. kalau misalnya dibawa itu lebih baik Pak, takut ada keluarga yang mau nelpon. Ya, tas dibawa aja. Takut ada keluarga yang nelpon, ya bawa aja ya. Ya, kenapa Bu? Hah? Iya. Ya Oh, ntar. ya udunya yang batal. Ya jangan sungkan-sungkan Bu ya, kasih tahu. Nanti insya Allah tanter. Mungkin nanti yang laki-laki insya Allah, mungkin kiai yang nemanin yang batal. Yang perempuan nanti insya Allah saya yang nganter. Tuh perbatasan tanah haram tanah halal tuh perbatasannya mungkin. Area. Haram area. Hah? Itu di tukang. Atau area. Aturan pakaian jangan jauh-jauh dari pintu ya. Emang ke mantereh lompat kali itu bagi sajam ke ide baik. Gaya Indonesia telolet. Masya Allah. Ya, nanti kalau misalnya turun ntar lagi ini jangan berangkat dulu, Pak ya, biar tunggu Ya, di bawah, tunggu ya. ngumpulnya. Yang Ya, tu- tunggu ngumpulnya. Yang turun ceweknya dulu katanya ceweknya dulu yang Ya, turun. silakan turun Bu ya, yang ibu-ibu dulu nggak apa-apa. Soalnya Yang merasa cewek turun duluan. yang bapak-bapak Merasa mau cewek. lepas celana katanya. Ya, mungkin cuma itu dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai ke sana dan juga ini penuh dengan tenda-tenda ya saat di Arafah. Ya. Kemudian yang nggak mempunyai tenda itu biasanya berada di dekat Jabal Rahmah yang tadi Bapak Ibu samperin di situ. Ya, di situ. Dan kemarin juga itu biasanya saya kagum kepada orang Afrika. Itu walaupun panas-panas tetap betah Pak ya. Dia bertahan sampai mau menjelang maghrib. Tapi kebanyakan kalau orang kita itu di situ berdoa, setelah itu baru keluar. Ya karena panasnya sungguh luar biasa Pak ya. Bayangkan setelah
melaksanakan sholat zuhur, terus berjemur di panas-panas. Ya, seperti itu gambaran ketika melaksanakan wukuf. Ya, sedangkan kalau haji tidak melaksanakan wukuf, itu hajinya tidak sah. Kemudian bagi orang sakit tetap melaksanakan wukuf. Ya, biasanya yang sakit itu diantar sama ambulan. Ya, diantar sama mobil-mobil. Yang penting memasuki tanah Arafah. Ya, kemudian setelah itu pada tanggal 9 setelah mau menjelang maghrib, ada yang sebagian sholat maghribnya di Arafah, kemudian ada yang sholat maghribnya di jamak takbir dengan isya di Musdalifah. Ya, di Musdalifah. Jadi dari Arafah jemaah haji itu menuju ke tempat Musdalifah. Nah, kebetulan Musdalifah ini sebentar lagi yang kita tuju, Pak ya, Bu ya, yang kita tuju di Musdalifah. Untuk apa di Musdalifah? Di Musdalifah biasanya jemaah haji itu mabit atau bermalam. Ya, ada yang tidur istirahat, ya bermalam, dan juga di sana mengambil batu, ya mengambil batu. Nanti Bapak Ibu akan lihat sendiri di mana suasana di Musdalifah. Di sana banyak batu-batu kerikil. Ya, batu kerikil untuk apa? Untuk jemaah haji ketika melempar jemarat. Ya, di mana tempat melontarannya? Yaitu di Mina. Ya, pertama dari Arafah pada tanggal 8, 9 wukufnya, kemudian pada tanggal 10 berada di Musdalifah, terus ke Mina. Dan ke Mina untuk apa? Yaitu untuk melontar. Biasanya yang pertama untuk pelontaran jumroh akobah, jumroh yang pertama. Dan batunya nanti banyak. Bapak Ibu nanti juga akan tahu keadaan di Musdalifah. Dan sebentar lagi nanti di sana kita akan melaksanakan wudhu. Ya, wudhunya di Musdalifah. Supaya dia yang ingin melaksanakan ibadah umroh yang kedua nanti wudhunya di Musdalifah. Ya, soalnya kalau wudhu di Masjid Jirona itu tempatnya padat. Ya, tempatnya padat dan juga tempat wudhunya kecil. Beda sama Masjid Bir Ali. Ya, kalau Bir Ali kemarin agak besar, Pak ya, Bu ya. Ya, kalau Jirona ini masjidnya kecil. Makanya nanti ketika wudhu kita turun di kawasan Musdalifah. Ya, siap-siap yang bapak-bapak yang bawa ihram, silahkan siap-siap. Sebentar lagi kita akan turun dan di sana akan berganti ihram. Ya, berganti ihram. Nah, nanti di Masjid Jirona sama seperti biasa kayak di Berali. Ya, sholat bayar ya. Ya, sholat tahiyatul masjid dan juga sholat sunnah ihram. Mandi sunnah ihramnya sudah semua bayar. Ya, itu di grup sudah saya sebar. Ya, mandinya boleh tadi malam itu juga boleh, nggak apa-apa. Ya, mandi sunnah ihram. Saya nggak apa. Kenapa, Bu? Yang nggak mandi Nggak tahu. Oh, itu di grup sudah disebar kemarin tadi malam. Nggak punya grup. Oh, kalau misalnya belum, nggak apa-apa, itu sunnah pun tidak apa-apa. Yang penting yang harus dilakukan Karena itu terbang niat, ya niat umroh, orang dikirim di Bahwa HP kok kirim sa'i dan juga tahallul. Kalau mandi ihram nggak dilakukan nggak apa-apa, Pak ya. Jadi nggak usah khawatir, jangan takut. Umrohnya tidak sah, enggak, bukan. Jadi mandi sunnah ihram itu sunnah. Kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak dosa. Ya, jadi jangan khawatir. Yang belum mandi ihram nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, siap-siap Pak ya. Ihramnya siap-siap. Kemudian yang ibu-ibu kaos kakinya juga siap-siap. Yang ada sarung tangannya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi pemandangan ketika pelaksanaan haji itu seperti ini Pak ya, luasnya. Dan ini penuh dengan orang-orang semuanya.
penuh dengan berpakaian putih, ya, penuh dengan berpakaian putih, ya, khususnya buat laki-laki. Ya, sedangkan yang perempuan ada yang pakai putih, ada yang pakai hitam, dan juga baju yang lainnya. Kalau yang bapak-bapak itu semuanya putih karena yang dipakai kain Islam. ihram. Nah, ini semuanya penuh ya, ya. Kalau pas musim haji, ya, kalau pas musim haji di sini itu penuh. Ya, ada yang jalan kaki. Kemarin ada teman saya, kebetulan dia mukim di sini, dia bayar 500 riyal tanpa beli tasrih atau surat izin. Dia bayar 500 riyal, kemudian di tengah perjalanan itu nggak bisa karena bisnya macet. Akhirnya dia jalan dari Arafah ke Musdalifah, jalan kaki. Bayang ya, coba bayangkan kalau kita ini sekarang pakai bis, itu jalan kaki dari Arafah ke Musdalifah. Sedangkan kalau saya sendiri dengan jemaah yang reguler, alhamdulillah pakai bis, mungkin sudah diarahkan sama orang-orang Saudinya. Jadi tempat jalannya itu alhamdulillah lancar. Walaupun ada kemacetan beberapa menit, akhirnya sampai juga ke tempat Musdalifah. Ya. Dan di situ nanti berkumpul semuanya Pak Bu, baik dari negara Indonesia dan juga negara-negara yang lainnya. Ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lihatlah di sebelah kanan kita. Ya, di sebelah kanan kita itu ada sebuah tembok. Ya, ini namanya tembok air Bendungan Subaidah. Ya, ini tembok namanya Bendungan Subaidah, Ratu Subaidah. Ya, kenapa diberi nama dengan sebutan Ratu Subaidah atau bendungan air Ratu Subaidah? Karena di sini dulu ketika pelaksanaan haji itu banyak dari jemaah-jemaah kehausan, ya bahkan sampai pingsan, bayang ya, saking sulitnya cari air dulu. Ya, kemudian Ratu Subaidah ini mengusulkan kepada suaminya yang bernama Raja Harun ar-Rasyid, yang mengusulkan untuk dibuatkan jalur air sampai ke kawasan Arafah. Dan alhamdulillah berkat usulan tersebut dari Ratu Subaidah, akhirnya dibuatlah tempat jaluran air yang seperti Bapak Ibu lihat. Dan tempatnya sampai sekarang tidak dirusak, ya, masih ada bekas-bekasnya. Ya, masih ada bekas-bekasnya. Karena dia dulu tidak tega, banyak dari jemaah haji itu kehausan, bahkan banyak yang pingsan. Ya, kemudian yang di sebelah kiri kita ini tempat kereta. Ya, biasanya banyak yang digunakan jemaah haji juga dari Arafah ke Musdalifah dan juga ke Mina. Ya, ada yang memakai kereta dan juga ada yang memakai bis, ada juga yang memakai kereta cepat, memakai bis, dan juga ada yang memakai jalan kaki. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Musdalifah ini sudah kelihatan Pak ya. Ya, di sebelah kanan kita ini sekarang ya sudah memasuki kawasan Musdalifah. Ya, jadi semua nanti itu berkumpul Pak ya di sini. Ya, berkumpul di sini dari Arafah setelah melaksanakan wukuf, berkumpul di sini untuk mabit, yaitu bermalam. Ya, bermalam nanti bersama-sama di sini. Ya, kemudian selain bermalam yang saya sebutkan tadi juga mengambil batu atau kerikil. Ada dua pilihan, ada yang Nefertani, ada yang Nefer awal. Ya, maksud dari Nefertani yaitu jemaah haji meninggalkan kawasan Mina pada tanggal 13. Sedangkan Nefer awal yaitu jemaah haji yang meninggalkan kawasan Mina pada tanggal
pada tanggal 12, ada yang tanggal 13, 12. Ya, di depan kita kelihatan Masjid Masharil Haram. Ya, di situ juga digunakan pada saat musim haji saja. Yaitu ya barusan di sana itu Masjid Namiroh dan ini Masjid Masharil Haram. Ya, Masjid Namiroh di Arafah, Masjid Masharil Haram ini di kawasan Musdalifah. Ya, kerikilnya mana? Ya, kerikilnya itu ya sudah kelihatan. Ya, di samping kanan kita itu banyak kerikil. Ini juga di samping kiri kita banyak kerikil. Ya, ada yang juga kerikilnya ngambil sendiri, ada juga disediakan sama petugas. Kebetulan ada petugas Indonesia, ada juga yang perempuan, yang laki-laki. Ya, ditugaskan untuk kasih batu jemaah haji. Ya, biasanya dikasih kayak karung kecil gitu Pak, karung kecil. Ada yang dapat 2 bungkus ataupun 3 bungkus. Ya, ini alhamdulillah sudah sampai ke tempat Musdalifah. Kita ngambil wudhu di sini. Yang melaksanakan umroh siap-siap ya Bu ya. Yang tidak melaksanakan umroh tidak usah, di bis saja. Ya, yang tidak melaksanakan umroh di bis saja, jangan turun. Ya, yang ingin melaksanakan umroh silahkan turun. Ya, ihramnya dipersiapkan, nanti ganti di kamar mandi. Ya, gantinya di kamar mandi. Yang laki-laki, yang perempuan boleh langsung turun ngambil wudhu. Ya,